Oke, bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat pagi, salam sejahtera, happy weekend. Untuk Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, salam sejahtera untuk kita semua dan, semoga sehat selalu dalam setiap aktivitas. Amin 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 ya robbal alamin. Dan senang sekali, bisa bertemu pada pagi hari ini, Masya Allah, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Saya Anindya Saskita, biasanya dipanggil Anin, yang pastinya bisa bertemu dan menemani dan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian hari ini dan kakak-kakak semuanya. Dan insya Allah saya akan membantu acara hari ini yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Acaranya apa nih? Yaitu Tarhib Ramadan 1443 Hijriah dengan tema keluarga bahagia meraih keistimewaan Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, hari ini Anin mau cek-cek dulu nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan kakak-kakak semuanya nih yang sudah hadir. Ini sudah hadir pada dari mana aja nih? Boleh dong komen di kolom komentar nih ya, di kolom chat. Ada yang dari mana sudah sarapan Bapak Ibu? Gimana ini ada yang dari mana? Dari Jakarta? Citayam hadir, Masya Allah. Dari Depok nih ya, Citayam ya. Oke, dari mana? Dari Pondok, Masya Allah, dari Cempaka Putih. Wah, Masya Allah. Dari Sawangan hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Hermin Susanti dari Bogor. Wow. Ini ada dari Jakarta Timur. Wah, ini ada domisili Banyuwangi, tapi lagi di ini ya, di Jakarta ya. Masya Allah dari Bekasi. Wah, Gen Planet Bekasi hadir. Wah, Masya Allah luar biasa. Oke, dari Lenteng Agung, dari Tangerang, Kelapa Gading. Masya Allah luar biasa nih ya, Bapak Ibu. Yang penting sehat-sehat ya, karena hari ini luar biasa banget acaranya. Oke, nah Bapak Ibu udah tahu belum kenapa sih Basnas atau Basis Provinsi DKI Jakarta ini mengadakan tarhib? Nah, ada yang tahu belum? Oke, karena Basnas atau Basis Provinsi DKI Jakarta meniatkan agar para muzaki dan kita semua dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, serta kelapangan jiwa dan raga. Masya Allah, luar biasa nih ya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune sampai akhir acara takhid kali ini karena nanti akan ada door prize yang sangat luar biasa yang sudah menunggu nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi nanti akan ada sambutan dari Bapak Ale, kemudian nanti akan ada bintang tamu kita yang sangat luar biasa dan kita juga nanti open pertanyaan untuk Bapak Ibu ya yang mau bertanya dan nanti akan ada door prize. Jadi buat Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap terus aktif ya bertanya sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada hadiah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Masya Allah. Dah nggak kerasa ya kali ini sudah kita bersiap-siap nih untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Nah kalau ngomong mengenai Ramadan nih apa sih yang dikangenin Bapak Ibu biasanya? Nah kalau Anin sendiri nih biasanya yang dikangenin adalah apa ya hawa-hawanya gitu ya. Yang dimana setiap setelah sholat isya kita sekaligus sholat tarawih, kemudian sahur ya kan, kemudian buka bersama, kemudian satu bulan ini adalah satu bulan yang penuh dengan pahala gitu ya, satu bulan yang penuh kebaikan gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu yang biasa dikangenin di bulan Ramadan nih apa? Boleh dong ditulis di kolom chat lagi nih, Ani juga mau sapa-sapa dan baca-baca lagi nih. Oke. Nah, ini dari Ibu Hermin. Oke, sholat tarawehnya nih yang dikangenin, Masya Allah. Ini yang ada yang baru baru bergabung ya dari Kelurahan Cilangkap hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ngabuburit nih dari Bapak Supriyanto. Ngabuburit nih yang dikangenin, Masya Allah. Sore-sore apa bareng sama anak, bareng sama istri ya. Cari-cari es gitu ya, cari-cari cemilan ya untuk buka puasa. Oke. Tuh, oke. Ada yang dari ini dari Bapak Derly Darmawan dari
Boston, USA hadir. Masya Allah, Assalamualaikum Pak, jauh banget dari USA loh. Masya Allah. Ini dari Karasuli ASN, ngitungin infak taraweh. Masya Allah, luar biasa. Ini biasanya di masjid-masjid nih ya. Oke, Assalamualaikum. Saya Lestari dari Tanjung Peru. Saya sangat merindukan suasananya tadarusnya, taraweh, pulang cepat, lalu buka bersama keluarga. Masya Allah, luar biasa. Emang banyak banget ya sesuatu hal yang dikangenin, apalagi biasanya setiap daerah tuh mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda. Tapi tenang aja, kita akan sharing bareng sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Pastinya di sini kita akan ini ya, menyiapkan diri untuk bekal biar nanti Ramadan kita semakin mantap dan semakin semangat gitu. Nah, sebelum menuju ke sana, sebelum Anin mengundang narasumber kita, kali ini saya persilahkan dulu kepada Bapak Pimpinan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengumpulan, yaitu Bapak Ale Abdullah, untuk memberikan sambutan serta simbolis dibukanya acara Tarhib Ramadan Keluarga Bahagia Meraih Keistimewaan Ramadan. Dan kepada Bapak Ale, dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Basnas Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya mewakili para narasumber, Ustadz Zaki Mirja, Mbak Teri Putri, dan MC Mbak Ainin, ya, Ainin Saskia, serta segenap para peserta webinar Tarhib Ramadan Basnas Bajis yang saya cintai. Mohon maaf para peserta, ya banyak saya kenal tapi tidak saya sebutkan satu persatu ya tanpa mengurangi hormat dan takdim saya. Terima kasih semuanya telah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa hadir bersilaturahmi dalam acara webinar Tarhib Ramadan dengan tema Keluarga Bahagia Meraih Keistimewaan Ramadan. Semoga apa yang menjadi tema ini dapat kita raih ya dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang risalahnya berlaku untuk seluruh alam semesta dan berlaku sepanjang zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sama-sama kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh keberkahan dan keutamaan. Bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan yang dapat mengantarkan kita, membebaskan kita dari api neraka. Dan bulan yang tadi ya Mbak Anin sebutkan, bulan yang dirindukan kedatangannya oleh semua orang-orang yang beriman tentunya. Dan tentu juga ditangisi kepergiannya, menjadi kesedihan kepergiannya. Kenapa? Karena tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang sangat agung dan mulia ini. Oleh sebab itu, maka bulan Ramadan ada suatu sarana atau suatu momen atau suatu media yang diberikan oleh Allah SWT bagi kita orang-orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan kita sehingga dapat mencapai derajat muttaqin sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan tidak lain.
kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat hendaknya meningkatkan ibadah, baik itu ibadah vertikal seperti sholat, puasa, dan lainnya, juga ibadah sosial seperti zakat dan amal soleh yang lain-lainnya. Itu harus kita tingkatkan. Di samping itu juga kita harus lebih pandai mengendalikan hawa nafsu. Ya. Bulan Ramadan, jangan sampai justru bulan Ramadan mengumbar hawa nafsu, belanja sebanyak-banyaknya aja. Bukan zakat mal, tapi bukan zakat mal, tapi zakat mal. Ya, jangan sampai. Dan juga mohon ampunan kepada Allah, karena di bulan itu insya Allah semua yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, tentu untuk mencapai kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan ini kita perlu mempersiapkan diri, ya, dengan memberikan pembekalan rohani dan pengetahuan kepada diri kita, ya, dengan menambah ilmu. Kenapa? Karena untuk mencapai ibadah yang tadi itu tentu harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang benar sehingga dapat meningkatkan dari mukmin menjadi muttaqin. Maka dari itu Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, ya, mengadakan berbagai program, salah satu antaranya yaitu Tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Itulah barangkali maksud dan tujuannya diadakan Tarhib Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa Rasulullah juga, ya, manakala menyambut Ramadan ini, ya, dalam riwayat yang masyhur yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, bahwa dalam satu khutbahnya beliau menyampaikan kepada sahabat bahwa telah datang bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kataballahu alaikum syamuhu, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalam bulan itu. Tubtahu abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutuplah pintu neraka. Wa tughallus fihi syayatin, dan diikatlah setan-setan sehingga kita bisa pandai mengendalikan hawa nafsu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lain. Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, ini yang terakhir nih yang jangan sampai. Barang siapa yang tidak memperoleh apa-apa di bulan itu, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Man hurima khairaha faqad hurima. Oleh sebab itu kita marilah Tarhib Ramadan ini kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita mempunyai bekal untuk melaksanakan ibadah sosial, ibadah individual lebih meningkat, dan amal soleh kita lebih meningkat. Sehingga bulan Ramadan dapat meningkatkan derajat kita menjadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para narasumber, Ustaz Zaki Mirza, Mbak Teri, dan MC, ya, Mbak Enin, serta segenap peserta. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ale atas sambutan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini ya. Masya Allah Pak Ale ini semangat loh Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang generasi yang lebih muda dari Pak Ale harus lebih semangat lagi, nggak boleh kalah nih sama Pak Ale ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ale atas sambutannya, Masya Allah luar biasa. Nah, kali ini gimana Bapak Ibu udah siap belum mendengarkan selanjutnya nih, yaitu bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan kali ini sebelum Anin undang nih ya bintang tamunya, Anin mau tanya-tanya dulu nih bareng sama salah satu tim panitia nih. Nah, Assalamualaikum. Ada siapa nih tim panitia? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Inin. Halo, Assalamualaikum. Ini Mbak Ilma ya? Iya, sehat Mbak Inin. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Ilma? Alhamdulillah super nih hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Ilma, tadi kan Anin sempat
sempat nanya-nanya juga nih ke teman-teman apa nih ke Bapak Ibu juga ya, apa nih yang dikangenin selama Ramadan. Terus tadi juga Pak Ale juga sempat sharing sedikit ya mengenai Ramadan yang Masya Allah itu. Nah, kalau dari Mbak Ilma sendiri apa nih yang kira-kira dikangenin dengan bulan Ramadan? Hampir sama dengan semua audiens. Yang paling dikangenin tuh tarling, taraweh keliling. Biasanya tuh dulu saya tuh taraweh ke semua masjid-masjid dan musola-musola yang ada di sekitar rumah bersama teman-teman. Terus juga sahur on the road ya. Wow, seru banget. Terus Iya. apalagi Melma biasanya? Sama ini, benar kata Pak Ale, kita jangan sampai zakat mall ya Pak ya. Tapi saya biasanya nge-mall dulu tuh Pak sebelum Ramadan. Sama anak-anak, sama teman-teman gitu. Sama ini Mbak ini saya mau ngingetin boleh? Boleh dong. Boleh Mbak Ilma. Sama ini nih mau reminder sedikit buat kategori door prize caption terbaik sama capture momen webinar terbaik itu ada di IG-nya Basnas Bazis DKI Jakarta. Nah, syarat salah satunya itu harus follow Instagram Basnas Bazis sama subscribe YouTube Basnas Bazis TV. Nanti setelah acara ini akan diumumkan pemenangnya. Jadi selalu stay tune ya. Stay tune ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, siapakah yang akan menjadi pemenang. Jadi buat Bapak Ibu yang belum follow Instagramnya juga jangan lupa buat follow Instagramnya ya. Di Bazis, di mana Mbak tadi Mbak? Untuk Instagramnya namanya Basnas Bazis DKI Jakarta. Dan untuk YouTube-nya Basnas Bazis TV. Oke, wow, Masya Allah. Tuh, jangan lupa ya buat di-follow dan juga di-subscribe. Oke, Mbak Ilma, terima kasih banyak ya. Mbak Ilma, Masya Allah, luar biasa. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita semuanya ya, ibaratnya Mbak Ilma juga bisa keturunan lagi ya, tarling lagi bareng sama teman-teman. Terus dan melakukan hal-hal yang mungkin belum juga kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya. Baik, terima kasih. Oke, amin. Terima kasih Mbak Ilma, Masya Allah. Gimana nih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir yang mungkin ada yang belum tadi menuliskan apa yang mungkin dirasakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, boleh ya tulis-tulis di kolom chat. Ani juga penasaran nih gimana nih perasaan dari Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir kali ini. Oke, tak usah menunggu berlama-lama lagi ya. Kali ini Anin akan undang narasumber dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Ustadz Zaki Mirza dan juga Kak Terry Putri. Assalamualaikum Ustadz Zaki dan Kak Terry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, akhirnya ini sudah berkumpul bersama nih, ada Ustadz Zaki dan juga Kak Terry. Ini kita nggak sabar loh buat menunggu, kita bakalan sharing-sharing bareng nih untuk menyambut bulan suci Ramadan yang udah dikangen-kangenin ini. Oke, Ustadz Zaki dan juga Kak Terry, gimana kabarnya? Nah, Kak Terry duluan. Jack duluan dong. Yang tua dulu. Ustadz dulu dong, saya nggak mau. Saya kan mau belajarnya sama Ustadz. Waduh, siap lah. Alhamdulillah sehat walafiat, insya Allah. Alhamdulillah. Kita semua yang hadir. Iya. Oh, lupa saya lepas masker dulu. Iya siap. Ustadz nih kebetulan lagi di Bengkulu ya Ustadz? Iya, lagi di Bengkulu, lagi ada safari dakwah, masih sekitar 4 jam lah perjalanan nanti. Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat Pak Ustadz. Amin. Boleh disapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, semua ayahanda, ibunda, kakakku semua, abang, mbak, aa, teteh yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kemudian juga guru kami Al Mukarram Kiai Haji Ale Abdullah, mudah-mudahan juga sehat walafiat.
MC kita sehat Amin. walafiat. Amin. Kemudian Kak Terry Putri, Masya Allah, lama nggak ketemu ya. 2 lebaran, 2 puasa. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah, terima Mudah-mudahan sehat kasih semua. Pak Siap. Ustadz. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Nah, gimana Kak Putri, Kak Terry sendiri, gimana? Gimana Bismillah. kabarnya? Lagi sibuk apa? Boleh disapa teman-teman yang sudah hadir Kak Terry hari ini. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Walaupun tak terdengar, insya Allah ini ya terjawab ya salamnya ya semuanya di sini. Masya Amin. Allah ini partisipannya semakin tambah banyak. Alhamdulillah sehat, harus sehat ya. Diusahakan sehat, lahir batin, jiwa raga gitu. Kalau dulu tuh kayaknya sehatnya sehat badan aja gitu. Kalau sekarang kesadarnya, aduh jiwanya juga harus sehat nih. Mudah-mudahan semuanya juga seperti itu. Tuh. Terima kasih nih sebelumnya Betul. untuk Basnas Basis DKI Jakarta, teman-teman semua yang bekerja lebih keras luar biasa di Ramadan ini pasti ya. Wow. Terima kasih Pak Guru, Ustadz, Kiai Haji, Pak Ale. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ntar saya main ke kantor ya Pak. Terima kasih juga Mbak Ilma, semua teman-teman di Basnas Basis dan semua hadir di sini. Semoga kita dalam perlindungan dan kasih sayang Allah selalu. Alhamdulillah kalau kegiatan Amin. sih sama lah kayak Bang Jack menjelang Ramadan, ada Ramadan, alhamdulillah banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan gitu, peluang ibadah sama peluang bekerja juga gitu, dimaksimalkan lah semuanya, tapi tidak mengurangi ibadahnya juga. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semua gitu ya. Amin. Kita sama-sama Amin. belajar ya Amin sama ya Bang Jack ya, Allah. sama Ustadz ya. Betul. Belajar loh di sini. Sama-sama, Iya, siap. sama-sama. Kak Terry Sama-sama belajar ya. Bang Jack juga sehat-sehat selalu, jangan pingsan lagi Bang Jack. Ini kalau udah muter nih Bang Jack suka pingsan Iya, ya. aduh. Nanti Enggak, Tata itu bukan pusing loh. pingsan. Sebenarnya gini, kirain masih muda, nggak taunya. Tapi semangatnya ya Kak Terry ini Pak Ustadz nih luar biasa gitu loh. Harus kita contoh gitu. Masya Ibaratnya Allah. sekarang aja udah muter-muter gitu. Nanti gimana nih waktu puasa ini Masya Allah pasti jam terbangnya pasti lebih tinggi lagi gitu. Yang penting sehat-sehat ya Yang penting Pak sehat. Ustadz Insya dan Allah. juga Amin. Kak Terry. Amin, Amin. amin. Oke. Oke, Pak Ustadz Kak Terry, kita kan sekarang di acara Tarhid Ramadan nih dari Basnas Basis DKI Jakarta begitu ya. Dan tadi Anin sempat sedikit ngobrol bareng sama Bapak Ibu yang sudah hadir, ada Kak Ilma dan juga Pak Ali mengenai Ramadan gitu. Nah, ini mungkin Anin mau bertanya dulu nih kepada Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, Iya. apa sih kira-kira keistimewaan Ramadan bersama keluarga gitu, yang mungkin suami, istri, dan juga anak-anak? Menurut Pak Ustadz seperti apa? Monggo Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada satu doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga kita hafal semua insya Allah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, di bulan ini, karena sekarang kita lagi di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jadi memang saking spesialnya, saking VVIP-nya bulan Ramadan ini, Rasulullah sampai nyiapin bulan Ramadan tuh dari 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, Rasul sudah mulai puasa sunnah, Rasul sudah memperbanyak zikir, Rasulullah sudah mulai mengajarkan para sahabat untuk lebih banyak berbuat baik. Kalau kata anak sekarang mah udah mulai warming up lah, pemanasan gitu ya. Jadi ketika udah masuk bulan Ramadan, udah nggak kaget lagi. Nah, makanya biasanya kalau kita nggak start dari bulan Rajab, Sya'ban, atau dari 2 bulan sebelumnya, agak kaget nih. Di 5 hari pertama bulan puasa tuh ya, itu daya halusinasi kita cukup tinggi gitu kan. Lagi tengah hari bolong habis zuhur, masuk dapur, aduh di atas ubin ada korma nih, kita ambil, kecoa nggak taunya kan. Itu saking tinggi daya halunya gitu. Makanya kenapa Rasulullah mencontohkan untuk di-prepare Ramadan ini 2 bulan sebelumnya. Bayangkan, kalau dari 2 bulan sebelumnya saja Rasulullah sudah
mempersiapkan, berarti ada something di bulan Ramadan ini. Ada kemuliaan yang tidak ada taranya. Begitu dahsyatnya bulan Ramadan. Karena bayangkan setiap kebaikan kita sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang sangat spesial banget. Kalau dalam satu minggu ada namanya Sayyidul Ayyam. Ini rajanya hari-hari, yaitu hari Jumat. Makanya semarak banget sekarang Jumat berkah gitu ya. Karena di hari Jumat itu segala kebaikan, doa dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan orang-orang yang soleh, bahkan orang yang baru mau niat taubatan nasuha, baru mau hijrah, baru mau titik balik di hari Jumat, banyak yang tiba-tiba di hari Jumat itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena baru niat titik balik. Saking mulianya hari Jumat, Allah sampai memuliakan siapa saja hamba-hambanya yang baru niat. Mau hijrah, memperbaiki diri, titik balik, Allah muliakan dengan husnul khatimah. Apalagi ini bukan satu hari loh, 1 bulan bayangin. 1 bulan kita melewati hari-hari yang begitu mulia, yang semua kebaikan kita sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah. Jadi rasa-rasanya kok ya kita yang rugi gitu Besti ya. Aduh keluar nih kata-kata Besti. Kita kok jadi rugi Besti ya kalau nggak kita yang memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Saking VIP dan mulianya bulan ini, bahkan para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ingin memberikan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan? Para sahabat sambil meneteskan air mata, mereka menjawab, ya Rasulullah, kami tidak pernah tahu, jangan-jangan ini puasa kami terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Dari kami tidak pernah ada yang bisa menerka, memprediksi, jangan-jangan Ramadan tahun depan kami sudah tidak ada di dunia ini. Saking memuliakan bulan Ramadan. Makanya syarat untuk diterima semua amal kebaikan kita cuma 2 kok. Waqalan Nabi, Rasulullah beliau bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa hamba Allah, kita manusia, berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Syaratnya cuma 2, pertama dengan keimanan, keyakinan bahwa segala amal baik kita sekecil apapun diterima, dan yang kedua dengan keikhlasan, banyak-banyak bermuhasabah diri, mengintrospeksi hati, itu yang berat. Nah, makanya kalau Ramadan tidak kita lalui dengan keyakinan dan banyak-banyak muhasabah diri, khawatirnya justru cuma mendapatkan menahan lapar dan haus saja. Nah, jadi buat sahabat-sahabat semua yang hadir yuk, ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib ini bahasa Arab. Kalau kita datang ke rumah makan, atau ke rumah makan restoran Arab ya, atau kita namu ke rumah kiai, ke rumah ustadz, marhaba, marhaba, pasti disampaikan kalimat yang begitu indah. Marhaban itu artinya kita menyambut sesuatu dengan sangat bahagia. Makanya tradisi di orang Saudi itu, kita kalau namu ke rumah orang Saudi, kalau mereka udah bilang marhaba atau marhaban, itu kita boleh makan apa aja yang ada di rumahnya. Itu saking menyambut tamu dan memuliakan tamu, kita dibolehkan memakan makanan yang terbaik di rumahnya. Nah, bahkan kalau belum habis kita nggak boleh pulang. Nah itu, kalau sudah marhaban, orang Arab itu sangat bahagia. Berarti ketika kita mengucapkan marhaban atau kita mengistilahkan dengan tarhib Ramadan, ini satu akar kalimat ya, marhaban dengan tarhib. Berarti Allah sudah mempersilahkan kita. Silahkan manfaatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Sama dengan tuan rumah yang kedatangan tamu, dia bahagia, semua menu terbaiknya dia berikan. Dia persembahkan, dia sajikan. Allah juga begitu. Ketika ada kalimat marhaban ya Ramadan, Allah mempersilahkan semua hambanya untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang di bulan Ramadan. Gitu. Mbak Ainin dia. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi keimanan dan keikhlasan itu ya yang harus Ya, disiapkan ya, Pak Ustadz betul. ya, Masya Allah, luar biasa. Tuh gimana? Mungkin sekali lagi untuk Bapak Ibu nanti kalau misal ada pertanyaan bisa ya langsung di kolom komentar. Nanti Insya Allah akan Anin bacakan satu persatu pertanyaannya yang akan dijawab nanti oleh Pak Ustadz Zaki dan juga Kak Terry Putri.
Nah, tadi kita sudah dengarkan keistimewaan Ramadan nih, versi dari Ustadz Zaki gitu. Nah, kalau dari Kak Teri sendiri, bagaimana Kak Teri? Bagaimana sih seperti apa sih dari versi Kak Teri sendiri keistimewaan Ramadan bersama keluarga, ibu, ayah, atau adik, bahkan anak gitu ya? Bagaimana Kak Teri? Bismillah, terima kasih. Ini masih tersentuh dengan kesadaran-kesadaran yang diberikan oleh Betul. Bang Jack nih tadi ya. Kita Iya, mungkin bukan kita, ada beberapa hal yang mungkin terlupakan atau berkurang betul, setelah tahun lalu kita betul. di Ramadan tuh kayaknya bahagia gitu ya, bersuka cita dengan segala yang kita dapatkan. Terus kemudian pada saat akhir Ramadan ya tahun lalu tuh kayaknya sedih, aduh sampai nggak ya tahun depan gitu. Alhamdulillah insya Allah nih minggu depan insya Allah kita semua sampai ya. Jadi kita bahagia lagi gitu, rasanya sih itu yang pertama dirasakan gitu, insya Allah sampai nih minggu depan udah Ramadan nih, masuk ya Allah, masuk ya, aku mudah-mudahan bisa ya gitu, karena ya benar gitu kayak Bang Jack tadi bilang, boleh ya manggil Bang Jack ya, ini so akrab apa gimana? Nggak apa-apa, asal jangan Kang Ojek aja. Ya Allah, Bang Jack nih. Bener gitu. Jadi semua yang mengenai Ramadan, bulan puasa itu semuanya indah. Makanya kan kita nyebutnya indahnya Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan, bulan penuh berkah gitu tuh semua hal-hal baik aja. Dan memang gitu, makanya kita sangat merindukan dan sangat pengen ya kalau bisa mah Ramadan terus, kalau tahu dan sadar betapa indah dan mulianya tuh kemuliaan dari bulan Ramadan itu gitu. Dan emang menunggu-nunggu iya sama teman-teman semua sekalian ya. Umi, Abi yang ada di sini, Teteh, Kakak, kata Bang Jek, besti-besti semua. Asik. Menunggu gitu. Memang sih ada hal-hal yang menarik kayak yang ciri khas dari Ramadan kayak yang tadi katakan di awal ya Mbak Ilma juga mengatakan bahwa ada momen-momen seperti berbuka puasa, menunggu berbuka puasa, terus banyak lah ya Tarling, taraweh keliling. ya. Tapi yang paling utama itu tuh kayak warna dalam Ramadan dan Betul. warna itu Betul. sih ada peluang ibadah apabila kita niatkannya lillahi ta'ala ya, dan itu ibadah gitu semua jadinya. Kayaknya tabungan amal solehnya terus gitu setiap detik kalau kita lakukan apapun bentuknya, bahkan tidur aja kalau diniatkan karena ya Allah, karena Allah aku beristirahat di bulan Ramadan ini. Jadi kayak yang semuanya tuh kayak tabungannya banyak banget gitu. Cring, Betul. buka puasa atau melihat orang, melihat apapun karena Allah tuh semuanya kayaknya banyak banget gitu tabungan-tabungannya di Ramadan ini gitu. Kalau aku sih merasakan banyak banget dan siap banget gitu dan bahagia banget menyambut Ramadan dengan siapapun itu, dengan keluarga, pasti orang-orang terdekat ya, keluarga terdekat yang masih ada, karena aku yakin nggak semua di sini masih ada orang tua. Aku juga udah nggak ada orang tua, ada saudara, ada teman-teman keluarga atau kerabat terdekat yang kita sayangi gitu tuh banyak sekali orang-orang sekitar kita yang kita kasihi yang bisa bersama-sama menyambut Ramadan ini gitu. Itu sih yang aku rasakan gitu. Dan kesempatan-kesempatannya, peluang-peluangnya itu besar banget di sini gitu. Jadi kalau Ramadan tuh langsung mikir gini, yang utama adalah pasti ibadah Ramadan tuh kayak puasa, sholatnya ditambah, semua sunatnya dikerjakan gitu. Terus tadi Ustadz juga mengatakan kesempatan yang luar biasa untuk aku muhasabah diri, tafakur diri gitu ya. Kalau bisa ada di gua hiranya masing-masing di sini di rumah, tidak hanya sekedar melewati hari dengan dari setelah subuh menunggu maghrib, menunggu berbuka puasa, cuman tapi di situ kan ada kita bisa tadi muhasabah diri. Anggaplah kamar kita, rumah kita adalah gua hira kita masing-masing, di mana di situ kita bisa gitu bermuhasabah gitu sehingga menghasilkan hal baik. Kalau aku sih merasanya gitu ya, banyak gitu kesadaran-kesadaran yang bisa didapatkan. Terus memperbanyak amal soleh. Karena berlipat ganda kan hitungannya, jangan aku tuh aduh aku nggak mau Betul. jadi orang yang merugi gitu kan, nggak mau rugi ya, ibaratnya nggak apa-apa kalau Betul. ruginya dalam hal kebaikan kan, ini kayak tabungan kita kan, sebaik-baiknya Betul. kan adalah amal soleh dan ibadah kita ya. Jadi itu luas sekali, melakukan sedekah, infak, zakat gitu, kalau bisa sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena dikembalikannya lagi dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berlipat ganda kan. Jadi kayak
panen banget nih aku di Ramadan ini. Gitu. Banget di situ. Jadi berlomba-lomba untuk meraih kebaikan ya, Kak Teri ya. Sebenarnya ngajak juga keluarga untuk selalu bulan Ramadan. baik begitu. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Tuh, gimana Bapak Ibu yang sudah hadir juga, ini rame juga nih di kolom chat nih. Kak, Masya Allah, ini juga nggak sabar juga menunggu menyambut Ramadan, karena kan di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, untuk mengajak keluarga, tetangga, semua teman-teman, kerabat semua ya, untuk tetap terus apa ya, melakukan apa ya, kebaikan-kebaikan yang ibaratnya betul kata Kak Putri, ibaratnya pahalanya tuh dilipat gandakan gitu. Jadi kapan lagi, mumpung cuma sebulan doang nih gitu ya kan. Ayo banyak-banyaknya nih kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, nah tadi kita sudah sempat sharing mengenai bagaimana caranya kita, keistimewaan Ramadan gitu ya. Dan Kak Teri dan tadi juga Pak Ustadz juga sudah menyampaikan yang Masya Allah luar biasa. Nah, Anin mau bertanya lagi untuk Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, apa aja sih kira-kira yang dipersiapkan selama bulan Ramadan ini biar lebih baik gitu daripada tahun-tahun kemarin? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sepanjang bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada semua hambanya yang beriman. Makanya tadi kayak kita menyampaikan yang dipanggil, yang diserukan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Semuanya diserukan sama Allah untuk berlomba-lomba dalam meraih keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama membagi puasa ini ke dalam 3 kategori. Ya, kalau diistilahkan dengan konteks zaman sekarang, nantinya Allah itu akan memberikan piala yang terindah. Yang namanya piala itu kan ada beberapa kategori ya. Ada perunggu, ada perak, ada emas. Siapapun yang ikut lomba balap karung lagi Agustusan, pasti pengen dapat emas. Nggak ada tuh anak kecil ditanya, Dek mau dapat apa? Perunggu cukup, alhamdulillah. Oh, itu bukan mental pejuang berarti kan? Mental-mental pejuang itu adalah mental yang ingin mendapatkan terbaik dari setiap perlombaan dalam kebaikan. Kalau dalam urusan balap karung aja kita mau dapat emas, masa iya lagi Ramadan cuma mau dapat perunggu kan gitu. Siapa orang-orang yang mendapatkan medali perunggu di mata Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan? Mereka yang hanya puasanya cuma menahan lapar dan haus saja. Ini namanya puasa-puasa orang awam. Puasa orang yang hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu ya. Kalau yang hanya menahan lapar dan haus saja sudah dibilang puasa awam, apalagi muslim yang nggak puasa kan gitu. Makanya nih hari pertama, hari kedua apalagi itu benar-benar berat ya. Banyak yang bilang, aduh Pak Ustadz, saya 3 hari pertama berat Pak Ustadz. Kenapa Bang? Nggak tahu. Saya naik motor, itu motor mau belok kiri aja ke warteg. Setelannya kali Ustadz ya. Saya bilang, mah itu emang orangnya aja kan yang udah nggak nahan lapar gitu. Untuk urusan menahan lapar dan haus saja masih banyak yang jempol. Ya mereka nggak dapat apa-apa yang nggak puasa. Gitu. Padahal kalau mereka tahu apa di balik bulan Ramadan, segala pahala yang berlimpah, mereka akan memberikan ibadah yang terbaik. Nah ini hamba-hamba Allah yang mendapatkan medali perunggu dari Allah. Puasanya hanya menahan lapar dan haus. Ini level paling biasa lah ya. Tapi banyak orang yang betah di level ini. Padahal jangan kelamaan parkir di level ini. Yuk sama-sama bulan Ramadan tahun ini kita raih medali yang lebih dahsyat dari tahun kemarin. Kalau perlu kita raih perak. Terus Ustadz bagaimana supaya kita bisa meraih perak? Ya bukan cuma nahan lapar dan haus. Illal ju' wal atas, kata Rasul kan gitu. Tapi orang yang akan Allah berikan medali perunggu itu, bahkan dia tidak hanya mempuasakan tenggorokannya dari haus, perutnya dari lapar, tapi dia juga ikut mempuasakan lisan. Dia jauhi ghibah, dia jauhi fitnah, gitu ya. Tapi hati-hati loh. Sekarang ini yang harus dijaga kalau mau dapat medali perunggu bukan cuma lisan, tapi tulisan. Hati-hati Besti, ini kalau udah tulisan dosanya subhanallah
Sekarang lisan jarang memang nyinyir gitu ya. Tapi yang namanya jempol-jempol kita ini Allah Akbar minal nyinyirin wal julitin wal kepoin kan gitu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari netizen yang kata orang maha benar netizen dengan segala komennya. Itu yang akhirnya justru membuat tulisan kita jadi banyak dosa. Maka hati-hati di bulan puasa ini kalau update status teman-teman ya. Kalau ingin meraih berkah selama bulan Ramadan bersama keluarga, contohkan, ajarkan, berikan sampel kepada anak-anak kita. Kan pasti temenan dong, ya kan anak-anak kita, nge-follow IG kita, atau jangan-jangan dia juga nge-follow Facebook kita, Twitter. Nah, jangan sampai si anak ngelihat di bulan Ramadan, kok ini emak puasa-puasa, nulisnya statusnya nggak enak banget sih, misalnya. Emang dasar tetangga sebelah nggak tahu diri. Akan tetangga sebelah banyak kan. Itu yang akhirnya dicontoh sama anak, akhirnya mikir kalau ibunya saja tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam bentuk tulisan, bagaimana kita mau mengajarkan anak untuk juga berpuasa dalam hal lisan dan tulisan. Nah, ini kalau bisa kita harus meraih medali emas. Sayang, belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Umur nggak pernah ada yang tahu. Siapa hamba-hamba Allah yang Allah akan berikan emas di penghujung puasanya di bulan Ramadan adalah hamba-hamba Allah yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan lisan, bahkan dia juga mempuasakan hatinya dari perasaan iri, dengki, dendam kesumat, tidak memaafkan, adu domba, dan lain sebagainya. Maka yuk kita fastabiqul khairat nih, mumpung masih sehat, mumpung ada umur, mumpung masih dikasih nafas gitu ya. Sama-sama kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Kalau perlu jangan puas, kita meraih medali perunggu, raihlah perak. Kalau bisa bagaimana caranya dengan segala ibadah kita, kesehatan kita, kita semua lakukan untuk meraih medali emas di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mbak. Amin. Amin, Masya Allah luar biasa. Tuh Bapak Ibu, yuk semangat nih. Jangan sampai kita dapat medali perunggu aja ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Mumpung nih kan 1 bulan kita harus berlomba-lomba juga nih. Kemarin kan kita ngelihat MotoGP nih ya Pak Ustadz, kan kita juga semangat tuh Betul. siapa nih yang menang gitu kan. Nah ini sekarang mumpung bulan Ramadan gitu kan, kita bisa berlomba-lomba biar dapat medali emas nih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa. Dan dari Kak Teri, kira-kira ada perbedaan nggak sih yang dirasain antara Ramadan tahun ini sama tahun kemarin? Kira-kira ada nggak yang dirasakan gitu? Oke, unmute. Iya. Iya, kita mau dapat medali apa sampai lupa. Iya. Iya. Dan dapat gitu ya di akhir Ramadan dan seterusnya. Perbedaannya, Amin. aku yakin semua dari kita merasakan banyak perbedaan ya, baik Mm-mm. kecil atau besar. Kalau aku sih terasa besar Mm-mm. sekali. Jadi kalau di Mm-mm. Ramadan tahun lalu, aku masih berkumpul dengan keluarga cukup banyak di rumah, di saat di rumah. Jadi kayak ada 8, hampir 10 orang lah di rumah aku gitu. Masya Kalau Allah, rame banget kamu Kak Teri. banyak yang terjadi dalam kehidupan. Aku yakin semua dari kita juga pasti ada kejadian-kejadian dalam kehidupan. Ya, ujian-ujian segala macam, dan sekarang aku tinggal berdua aja gitu. Jadi sedikit sharing, kemarin di satu acara ada tanya jawab cepat gitu. Ada pertanyaan apa yang nanti di Ramadan sama Idul Fitri mau menghabiskan sama siapa? Kalau yang lain kan jawabannya sama keluarga aku juga maunya sama keluarga. Aku masih punya saudara-saudara. Cuman aku kayak mikir, aku sama siapa ya gitu, sempat berpikir seperti itu. Tapi ternyata nggak harus seperti itu, karena memang kita pasti semua dari kita mempunyai orang-orang yang kita sayangi juga kan gitu ya, keluarga dekat, keluarga jauh gitu. Kalau aku kan memang sendiri ya,
bukan curhat nih, maksudnya emang single. Hai kaum jomblo gitu ya semuanya di sana. Maksudnya aku memang di sini sendiri, kemudian juga nggak ada orang tua, ada saudara-saudara. Alhamdulillah masih punya keluarga dalam bentuk saudara. Jadi maksud jangan terbatas dari itu. Ada mungkin yang di luar sini. Aku juga sendiri, aku juga mungkin single apa segala macam, udah tidak ada orang tua. Tapi bukan berarti kita menjadi apa ya tidak bersyukur dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Itu yang aku rasakan. Tapi begitu aku berpikir iya, aku sama siapa ya Ramadan ini, aku Idul Fitri sama siapa ya, tapi terus harus switch gitu bahwa aduh banyak loh hal-hal lainnya yang Allah udah berikan kepada kita, dan jadikan itu tafakur diri gitu untuk bersyukur banyak hal, peluang-peluang yang bisa dilakukan gitu. Itu sih perbedaannya sayang gitu di Ramadan tahun ini. Tapi aku ngerasa banyak hal baiknya, jadi lebih bisa maksimal dalam ikhtiar, maksimal dalam ibadah juga gitu. Sebentar. Oke. Seperti itu sih yang kurasakan. Aku yakin teman-teman yang siap. merasakan hal yang sama ya. Tapi apapun kondisinya, Betul. ayo gitu. Ini indah banget loh Ramadan ini, banyak yang bisa kita lakukan gitu dan bersama orang-orang. Dan memang kan kalau kayak amal soleh, ibadah kita kan kalau kita ingin berbagi, memang yang pertama adalah ke keluarga dulu. Kemudian juga ada musafir di sana, ada fakir miskin, dan juga ada tempat-tempat di mana kita bisa melakukan itu dan memudahkan kita gitu. Jadi ayo ambil dong semuanya supaya bisa jadi pemenang podium nomor 1. Dapatnya Amin. Dapat perunggu emas ya. Amin. Amin ya Allah. Yang penting intinya adalah bersyukur ya Kak Teri ya di sini ya. Ibaratnya meskipun ada beberapa perubahan, mungkin suatu situasi keadaan dan lain sebagainya, apapun keadaannya kita harus tetap bersyukur dan tetap terus semangat untuk meningkatkan ibadah kita gitu di bulan Ramadan. Jadi biar makin lebih baik lagi setiap tahunnya, seperti itu ya Kak Teri ya. Masya Allah luar biasa, biar dapat perunggu emas nih kata Pak Ustadz. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai kebaikan ya, suatu aktivitas kebaikan di bulan Ramadan nih. Salah satunya biasanya kan kita berbagi gitu ya. Kadang takjil atau apapun kita berbagi bareng sama tetangga atau mungkin bareng sama masyarakat gitu ya, sama tetangga dan sebagainya. Nah, salah satunya juga adalah zakat mal gitu atau zakat fitrah yang wajib banget kita lakukan setiap Ramadan ya gitu ya. Nah, kalau zakat mal atau zakat fitrah via online nih, hukumnya tuh gimana sih Pak Ustadz? Yang mungkin bisa yang sekarang sudah ada di basis DKI, apakah itu boleh, tidak apa-apa, itu memudahkan atau seperti apa? Apa gimana? Monggo Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, dari apa yang Kak Teri sampaikan tadi, pokoknya Kak Teri saya doakan mudah-mudahan ke depannya jodohnya dapat cumi rebus. Amin. Apa itu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Amin. Dan ibadahnya tapi bagus ya Pak. Jangan lihat casingnya doang, ntar crazy rich abal-abal lagi. Amin ya Allah, amin. Amin, ya. Amin ya Allah. Baik, terus yang kedua, sebelum saya jawab lagi, saya dapat ilmu dari Kak Teri tadi, ada bahasa, mari kita bermuhasabah di gua hiro kita masing-masing. Itu bahasa yang baru buat saya dan saya baru, oh iya ya, ternyata gua hiro itu ada di setiap diri kita, tergantung kita mau bermuhasabah di situ apa enggak gitu kan. Maka saya rasa Ramadan ini adalah masa di mana kita banyak-banyak muhasabah deh. Bahasa anak sekarang itu kontemplasi. Iya. Lebih banyak ngoreksi diri sendiri, karena jalan tercepat dan tersingkat untuk kita dekat dan akrab sama Allah ya adanya di diri kita sendiri, di gua hiro tadi. Cuman ya gua hiro ya, jangan gua hantu, karena nanti si buta merasa tersaingi kan kalau dari gua hantu gitu. Dan yang berikutnya tadi masalah zakat yang akan saya jawab. Hebatnya agama Islam, bersyukur deh kita jadi muslim. MLM-nya Allah tuh keren banget, multi level marketingnya Allah tuh nggak ada tandingannya ya. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu dapat pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik. Ini MLM-nya Allah. Bayangkan, kita menunjukkan misalnya kalau mau zakat simple, amanah, mudah, ini loh ada basnas, ada bazis gitu kan.
silahkan di sini. Saya yang menunjukkan saja itu dapat pahala sama dengan mereka yang menunaikan zakatnya melalui Basnas Bazis. Subhanallah. Jadi ketika ditanya bagaimana Ustadz hukumnya kalau kita memberikan zakat kita kepada Basnas dan Bazis. Ketika memang itu secara online, lebih simpel, lebih praktis, kemudian tepat sasaran, dan mudah-mudahan juga tersalurkan memang sesuai dengan data. Karena banyak zaman sekarang yang kadang kita memberikan zakat itu tidak tepat sasaran. Nah yang paling penting ini kan tepat sasaran. Belum tentu kita ini mampu loh buat cari segmen-segmen orang yang memang masuk kategori kaum duafa. Apa iya orang-orang yang lagi sibuk ibadah, mereka iktikaf, mereka tadarus, nyempetin nyari orang yang miskin gitu kan. Mana tahu ada nanti kita mau kasih zakat. Sekarang kita udah susah bedain casing gitu. Ada orang yang pamer di sosmed gitu ya. Jam 1 miliar, wah murah banget misalnya gitu kan. Nggak taunya bukan miliknya. Ada orang yang kelihatan casingnya biasa-biasa aja, makan di warteg kan viral tuh ya. Ternyata hartanya sampai puluhan triliun. Jadi kita nggak bisa sekarang menjustifikasi, ini orang-orang yang benar duafa, ini yang mampu. Kita udah sering ketipu sekarang. Nah, jadi saya rasa kalau kita percayakan pada satu badan yang memang mereka ahli di bidangnya, mereka mengumpulkan data, mereka menelusuri, mereka menginvestigasi. Artinya ketika kita menitipkan pada badan itu, insya Allah tepat sasaran. Dan pahalanya pun terjaga. Itu ya. Karena khawatir, kita nih kadang ada kalanya kita harus memberikan kebaikan tanpa lihat orangnya langsung. Kenapa? Karena sering banget kita nih, ya contoh Jumat Berkah, apalagi emak-emak ya, ini pengalaman lah kalau saya lagi ngajak emak-emak Jumat Berkah itu kan ngasih gitu ya, tapi habis ngasih kadang julidnya itu loh yang, coba deh lihat, masa orang susah pakai kalung, masa emasnya kayak gitu, kalah Eke. Nah ini kan yang akhirnya malah bikin, kan harusnya kita kalau sedekah ya lillahi ta'ala. Memang kadang perlu kita tuh bersedekah tanpa melihat orang yang mana biar menjaga hati. Jadi menurut saya satu langkah yang tepat di era kekinian ketika kita mempercayakan zakat fitrah kita, zakat mal kita pada badan yang memang bisa dipercaya, amanah, dan yang paling penting tepat sasaran. Dan yang bikin bahagia jangankan orang-orang yang menitipkan atau menyalurkan zakat di Basnas atau Bazis, bahkan kita yang menunjukkan, saya menunjukkan, Kak Teri kalau mau ngasih zakat ke Basnas ya Bazis, itu saya sama dengan pahalanya sama dengan Kak Teri yang menunaikan zakat ke lembaga tersebut gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya kalau sudah di wadahnya tuh sudah tepat sasaran begitu ya Pak Ustadz ya. Kadang kita kalau semisal menyalurkan sendiri tuh kadang kita juga bingung apakah ini tepat sasaran. Kalau pribadi Ani sendiri gitu, apakah ini tepat sasaran apa enggak ya gitu. Takutnya nanti orangnya tersinggung apa enggak ya, takutnya begitu Pak Ustadz. Betul. Jadi mungkin salah satu tipsnya begitu ya. Jadi harus ya kayak di Basnas Bazis DKI Jakarta ini intinya udah ada wadahnya nih. Udah apalagi udah sekarang udah gampang via online juga gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi lah ya untuk menunaikan zakat fitrah atau zakat malnya begitu. Masya Allah luar biasa. Nah kalau dari Kak Teri sendiri kira-kira biasanya bagaimana kalau menurut pendapat Kak Teri nih, zakat via online di Basnas Bazis Jakarta itu seperti apa? Apakah lebih mudah atau seperti apa? Bismillah. Alhamdulillah ya kerasa banget nih terutama di sekitar beberapa tahun terakhir ini itu tuh kita jadi mudah banget mau melakukan zakat, infak apapun. Jadi kayak cuman tinggal gampang banget gitu. Jadi kayak yang alasan apa lagi kita mah bisa pesan makanan kayak pakai ojek online tiap hari dengan gitu, ini mah lebih mudah lagi. Ya kan, oke mungkin kita kenyang gitu kayak makanan, tapi kenyangnya kan kenyang dunia ya, kan ngerasa. Padahal kalau melakukan kayak
melakukan zakat, infak, sedekah pakai online juga itu kenyangnya dunia akhirat lah, sampai kenyang quote on quote ya gitu, lahir batinnya gitu, kerasa banget. Jadi emang semudah itu di 5 tahun, berapa tahun terakhir inilah ya gitu pakai online gitu. Jadi dimudahkan. Aku sih selalu berpikir bahwa yang namanya ibadah itu ukurannya adalah nggak nyusahin, mudah gitu. Dan maksudnya Islam itu adalah agama di semua zaman kan, jadi bukan berarti sekarang udah zaman teknologi, nggak mau ikutan teknologi, nggak bisa gitu. Orang Islam juga agama di semua zaman, ada kemudahan-kemudahan yang kita ambil untuk kebaikan, apalagi kebaikannya membawa kita ke surga lah, ibaratnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi kayak yang ini gampang banget sekarang, terus gue mau alasan apa lagi? Terus ada pilihannya, terus juga akurat juga, dan senangnya juga bahwa luas gitu. Kalau mungkin zaman dulu ya, zaman aku kecil gitu, aku kan tinggalnya di daerah ya, di Kalimantan ya, mungkin kalau menyumbang ya kan, nyebutnya dulu menyumbang ya, maksudnya di orang-orang sekitar aja, orang-orang sekitar juga kita boleh gitu berbagi apa segala macam. Tapi kan dengan adanya lembaga seperti ini ya, seperti Basnas, Basis, DKI dan lain-lain gitu, ini kan kayak lebih panjang nggak sih tangan pencapaian kita gitu kan. Data kita kayak cuman datanya cukup 1 RT aja lah yang mungkin tidak mampunya, tapi kan kayak di luar sana kan lebih luas, lebih panjang juga, bahkan ada pemberdayaan gitu, yang mana kalau dilakukan kita berpartisipasi di situ kan lebih panjang juga ibadahnya, amal soleh itu lebih panjang juga jadinya. Jadi tuh kayak yang tidak hanya memudahkan, tapi juga membuat ibadah kita tuh lebih panjang, lebih besar juga jadinya gitu. Jadi thank you so much. Terima kasih loh ya. Maksudnya tapi juga di balik itu ada teman-teman yang bekerja dengan sangat luar biasa. Ini kan ya tadi aku bilang data aku mah cukup RT doang, tapi kan kalau data dari Basnas Basis contohnya kan 1 DKI ya gitu. Lebih dalam lagi dan banyak banget orang-orang yang membutuhkan, yang tidak hanya orang-orang tapi banyak hal lah ya yang bisa jadi panjang lah kita kalau melakukan ibadah dalam segi infak, sedekah, dan apa ya, infak, sedekah, Kurban. banyak segala macam gitu. Jadi aku ngerasa kemudahannya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya semakin berkembangnya zaman ya, Kak Teri ya, ibaratnya kita juga dimudahkan, apalagi dalam hal kebaikan, salah satunya tadi berzakat, bersedekah, berinfak, bahkan kurban juga kan sekarang semuanya bisa by online gitu, karena sudah ada wadahnya sendiri yang dimana insya Allah kita percayakan dan itu adalah tepat sasaran gitu, karena mereka sudah ibaratnya melihat langsung, mensurvei sampai benar-benar oh ini tepat sasaran gitu. Jadi kita udah nggak usah khawatir lagi gitu ya untuk untuk mau berzakat atau mau bersedekah gitu. Sekarang sudah ada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Masya Allah luar biasa. Yuk Bapak Ibu jangan lupa ya untuk sedekahnya, infaknya, zakatnya nanti jangan lupa langsung ke Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah aman dan pastinya nyaman dan bermanfaat. Oke. Nah, kembali lagi ke Pak Ustadz nih. Nah, Pak Ustadz ngomong-ngomong mengenai infak, zakat ataupun sedekah gitu ya. Kira-kira keistimewaan sedekah atau infak di bulan Ramadan ini apa sih, Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Islam ini satu-satunya agama di dunia yang memiliki perangkat berbagi itu sangat lengkap banget. Contoh, buat orang-orang yang diberikan rezeki berlebih sama Allah, Allah sudah menyiapkan konsep berbaginya dengan zakat. Ya, makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Tapi zakat ini kan ukuran dan waktunya sudah ditentukan. Jadi nggak bisa nih kalau ada orang maksa, pokoknya Ustadz, gue nggak mau tahu ya, abis maghrib nih gue mau zakat fitrah, padahal belum waktunya, itu nggak bisa. Dan yang kedua infak. Infak ini sesuatu yang kita berikan dan harus berbentuk, berwujud. Misalnya saya mau ngasih ke masjid nih karpet, nah itu infak. Saya mau ngasih sound system nih biar bagus khutbah Jumatnya, itu infak, berbentuk. Tapi untuk mereka yang tidak bisa memberikan dalam berbentuk atau mereka tidak dilebihkan dari sisi harta, Islam juga sudah menyiapkan konsep berbaginya, namanya sedekah. Itulah kenapa bahkan Rasulullah sampai beliau bersabda,
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum aja sama orang lain itu sedekah. Begitu banyak orang yang bersedekah tidak dengan hartanya, tapi dengan tenaganya, dengan pikirannya. Kalau kita ingat tahun 2009 ada tukang beca bisa berangkat haji, itu cuma gara-gara dia bersedekah tiap Jumat dengan tenaganya. Karena dia sadar diri, wah saya nggak bisa bersedekah dengan uang seperti orang-orang kaya gitu ya, sampai salah itu saya. Orang-orang kaya yang memang memiliki harta yang berlebih. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya tenaga, saya bersedekah dengan tenaga. Bahkan sedekah yang paling ringan itu adalah ketika kita tidak menyusahkan orang lain. Jadi prinsipnya kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, jangan nyusahin orang lain, itu sedekah. Nah, makanya teman-teman kalau di masjid ada amal jariah, kotak yang ngider-ngider itu, kalau bisa dinamainnya kotak infak. Jangan kotak sedekah. Supaya ketika kotak itu lewat, orang ngasihnya berwujud. Khawatirnya kalau ditulis kotak sedekah, lewat depan KTRI cuma senyum, senyum. Kok senyum KTRI? Kata Ustadz Zaki, sedekah aja bisa dengan senyum gitu kan. Jadi memang ini klasifikasi. Nah maka dari itu konsep berbagi inilah yang pada akhirnya banyak diduplikasi, ditiru oleh aktivis-aktivis dari agama lain gitu ya. Berapa banyak teman-teman saya, kita punya satu komunitas namanya Damai, Dai Muda Indonesia, bergabung dengan beberapa pemuka-pemuka agama dari agama yang berbeda. Mereka termasuk salut dengan konsep berbaginya kita gitu loh. Kenapa? Karena sudah diatur sama Allah dengan sedemikian rupa. Nah, jadi menurut saya di bulan Ramadan kesempatan tuh banyak banget. Bahkan orang yang tidak punya uang, tidak punya penghasilan, tetap bisa bersedekah. Cuman permasalahannya sedekah ini kan luas ya. Kalau zakat kan ada waktunya dan sudah ditentukan. Infak dan sedekah yang Allah lihat itu bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi seberapa istiqomah dalam melakukannya. Itu yang berat. Istiqomah ini yang susah. Ada orang yang sedekah sekali jebret 5 juta, tapi 2 tahun berikutnya nggak sedekah-sedekah. Tapi begitu dahsyat ketika ada orang yang bersedekah cuma 2.000 sehari. Bayangin, 2.000. Dia ngukur diri, saya nggak punya banyak uang, tapi saya lagi mau mencuri perhatian Allah deh. 2.000 hari ini, besok 2.000 lagi dia sedekah terus. Ketika ditanya, Mbak sedekah 2.000 mau sampai kapan? Sampai hidup saya selesai, Ustaz. Saya mau istiqomah di angka 2.000 itu. Maka yang Allah lihat itu adalah keseriusannya dalam istiqomah. Maka saya mau sampaikan ke teman-teman, bulan Ramadan ini disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan kita dididik sama Allah. Yuk kita belajar istiqomah, sedekah harian deh. Nanti nih mau melalui Basnas, Bazis juga boleh. Atau kita komitmen dengan diri sendiri. Kalau ada rezeki lebih, saya 5.000 deh. Tapi kalau bisa setiap hari jangan dikurangin angka 2.000-nya. Bukan perkara 2.000. Tapi dengan 2.000 itu kita sedang mencari perhatian Allah. Ya Allah, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Karena Rasulullah juga menyampaikan, khairul a'mal adwamuha wa imqallah. Sebaik-baiknya amalan hamba Allah itu sedikit walaupun istiqomah itu yang terbaik. Jadi jangan sampai kita ada niat justru sedekah besar tapi cuma sekali. Lebih baik kita komitmen, kita istiqomah sampai kapan? Sampai ajal menjemput. 2 bulan, tiap hari 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Rezeki bulan depan 3.000, 3.000, 3.000 terus. Maka barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan istiqomah kebaikannya, Allah ambil nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, luar biasa. Kak Teri merinding gak sih Kak Teri? Merinding ya Kak Teri ya, Masya Allah. Ini Pak Ustadz ternyata istiqomah tuh luar biasa ya Pak Ustadz. Iya, maksudnya biasanya kan ya mungkin kita sebagian ada Ani sendiri mungkin kayak ibaratnya ya udah sedekah gitu mungkin ini padahal ternyata istiqomah itulah yang sebenarnya tuh yang ibaratnya kita harus belajar gitu ya Pak Ustadz ya untuk tetap terus melakukan
melakukan hal kebaikan itu begitu. Kak Teri gimana? Kak Teri, menurut pendapat Kak Teri gimana nih? Biasanya kalau untuk sedekah biasanya sukanya yang online gitu langsung apa gimana Kak Teri? Mungkin boleh sedikit cerita beberapa tahun terakhir ini. Bismillah. Jadi segala kesempatan pengennya dilakukan. Jadi kalau seandainya bisa Betul. langsung datang ke kantor Basnas-Basis gitu ya, beberapa Basnas juga. Tapi juga dimudahkan dengan sistem online gitu kan, bisa di mana aja. Jadi kayak yang kalau bisa mah ngambil semua kesempatannya gitu. Dan tadi benar gitu, itu ide yang benar-benar luar biasa gitu, kayak ya kita mah tiap hari kumpulin kalau satu kumpul sehari kayak Ustaz tadi bilang 2.000, 5.000, 10.000 masukin tabungan kayak zaman dulu. Kalau sudah terkumpul kemudian diberikan atau diniatkan setiap hari gitu ya, terus setelah terkumpul ditransfer gitu kan, tinggal barcode doang ya. Tuh barcode-nya tuh di sebelah sini nih. Semudah itu, scan barcode terus keluar. Jadi mudah banget, tapi bener kerasa banget gitu, terharu aku jadinya gitu. Bukan besar kecilnya, tapi niat kitanya dan keistiqomahan kita dan proses yang kita jalankan untuk melakukan itu, karena Allah kan cinta proses ya, bukan hasil nanti mah terserah Allah nanti bagaimana hasilnya. Tapi proses yang kita jalankan itu, usaha yang kita lakukan di dunia ini kan isinya adalah ibadah. Ya salah satunya adalah itu tadi, melakukan zakat, infak, sedekah dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau dipikir mah, kalau kita melakukan itu bukan orang lain yang untung gitu. Aku ngerasa itu kan sebenarnya aku yang untung ya gitu. Kan kebaikannya untuk aku gitu. Jadi kadang-kadang kalau kayak acara gini, makasih ya gitu. Ih, jangan terima kasih sama aku, harusnya aku yang terima kasih karena ada peluang ibadah yang diberikan ke kita. Bahkan berinfak, sedekah dan zakat pun itu peluang ibadah yang diberikan ke kita. Terus nanti efeknya ada kebaikan, kebahagiaan, keselamatan. Jadi sebenarnya yang untung mah aku gitu. Untuk melakukan itu, kalau kita udah merasakan, oh ya ternyata yang untung aku ya, akan ada keselamatan, akan kebahagiaan, terus berlipat ganda yang akan diberikan gitu. Itu kayaknya pengen sebesar-besarnya nggak sih? Pengen kayak ngejar nggak sih? Betul. Istiqomahnya ya Kak Teri ya, Masya Allah luar biasa. Kesadaran ya Allah terus bahwa sebenarnya kalau aku melakukan amin ya Allah, semoga kita bisa bisa belajar bersama. Iya. Soalnya kadang sebagian dari kita Kak Teri ya, kadang kan mungkin ada sebagian yang mungkin takut nanti duit aku habis gimana gitu. Padahal tadi Kak Teri bilang ya, itu bakal, tadi Pak Ustadz juga bilang bakal dilipat-lipat gandakan bareng sama Allah ibaratnya. Terus apalagi kalau tadi udah istiqomah ya Kak Teri ya, bahkan tadi Kak Teri juga sempat merasakan bahwasanya yang untung itu kita sendiri loh, nanti akan dikembalikan dengan Allah yang sangat luar biasa gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah, ngomong-ngomong mengenai zakat, infak, sedekah sendiri, tahu perbedaannya nggak sih Kak Teri, atau mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak Ustadz, zakat, infak, sedekah, takutnya nanti kita ada salah gitu ya, salah. Ini zakat, infak, sedekah tuh kayak gimana ya gitu, mungkin bisa dijelasin Pak Ustadz. Baik, jadi untuk masalah zakat ini kan dari kalimat zakayu zaki, yang artinya membersihkan ya. Yang namanya dibersihkan itu kan pasti dari sesuatu yang ada nodanya, sesuatu yang ada bercaknya, maka harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Penghasilan kita, harta kita. Makanya Islam ini indah banget konsepnya ya, sampai teman saya yang non muslim bilang, wah ini gokil nih, konsep berbaginya Islam itu nggak ada tandingannya. Kenapa? Bahkan sampai dihitung 2,5%, itu nilai minimum ya, nilai minimum gitu loh. Terus kemudian masalah infak juga dia harus yang berwujud, berbentuk. Tapi intinya tadi bahwa ternyata zakat, infak, sedekah ini sebuah konsep yang Allah mau dengan pergerakan zakat, infak, sedekah itu. Ada sebuah kesadaran dalam diri dan hati bahwa ya kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Semuanya cuma dititipin sama Allah. Kita cuma dititipin harta, jadi kita wajib membersihkan harta itu. Kenapa? Kalau sudah urusan harta, mohon maaf, ada seorang sahabat yang sampai nangis di hadapan baginda Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Madza waqa bika?" Kenapa engkau menangis? Dia menangis cuma gara-gara, "Ya Rasulullah, aku bermimpi ya Rasulullah. 3 hari berturut-turut aku bermimpi. Tidak selesai perjalananku di alam kubur, di yaumil hisab, cuma gara-gara urusan satu kancing saja."
Satu kancing Allah tanya dengan proses yang cukup lama. Engkau dapat dari mana kancingnya dan engkau gunakan untuk apa kancing itu. Yang pada akhirnya Rasulullah, setelah Rasulullah bertanya seperti itu, karena ini salah satu seorang sahabat yang kaya raya, langsung dia sedekahkan semua hartanya. Dia bilang apa? Ya Rasul, doakan aku jadi orang miskin. Saking takutnya dihisap urusan harta. Dia minta jadi orang yang miskin gitu loh. Di mana-mana orang minta doa jadi orang kaya. Dia minta jadi orang miskin. 1 minggu dia datang lagi, dia nangis lagi. Kata Rasulullah, apakah engkau menangis karena engkau miskin? Bukan ya Rasulullah. Aku menangis karena aku semakin cinta dan kagum dengan Allah. Ketika aku sedekahkan, aku zakatkan semua hartaku, Allah semakin melimpahkan hartaku. Berlimpah penuh dengan berkah. Ini artinya apa? Ini artinya zakat, infak, sedekah itu sebuah konsep yang sudah Allah tata serapi mungkin. Kita tinggal masuk ke dalamnya, on track kita ikutin jalannya, dan di situ ada banyak keberkahan. Tapi kuncinya tadi, 1, ikhlas lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya mau sedekah motor Pak Ustadz. Katanya nanti sebulan dapat mobil. Ini contoh ya. Ternyata sudah 1 bulan, motornya disedekain, mobil nggak datang-datang, akhirnya sakit hati. Kenapa? Karena niatnya cuma dapat dunia. Kalau niatnya lillahi ta'ala, 1 bulan dapat mobil, itu bonus dari Allah. Namanya bonus itu kan sunnah, tidak wajib. Dapat syukur enggak ya nggak apa-apa. Karena itu akan jadi investasi akhiratnya dia. Tapi ketika misalnya dia niat cari dunia, pengen dapat mobil, mobilnya dapat, maka sudah putus sampai di situ. Itu tidak jadi investasi akhirat. Yang membuat kita berzakat, berinfak, bersedekah itu ketika niatnya adalah lillahi ta'ala. Itu investasi akhirat yang paling sejati. Ketika kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Makanya kita sholat kan, ujungnya niatnya ada kalimat lillahi ta'ala. Mau puasa habis tarawih kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang pertama harus ikhlas kalau kita sedekah. Yang kedua istiqomah tadi, jangan sampai lupa ya. Allah kepengen ngelihat uluran tangan kita setiap hari, bukan uangnya, tapi uluran tangan kita setiap hari. Seperti Kak Teri sampaikan, uluran tangan itu bukan hanya dalam bentuk langsung mengulurkan tangan, tapi sekarang dengan scan barcode itu bagian dari mengulurkan tangan. Karena Islam itu bisa ada di setiap zaman kan. Maka saya mengajak semua sahabat-sahabat yang hadir di sini, ayahanda ibunda, yuk sama-sama kita manfaatkan lembaga Basnas Bazis ini untuk kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kan kalau kebaikan kita tepat sasaran, pahalanya juga nggak kemana-mana gitu kan. Karena di sini saling menunjukkan gitu loh. Saya menunjukkan ke Kak Teri menunjukkan saya transfer ke lembaga yang terpercaya, akhirnya nggak kemana-mana. Pahalanya dari kita, untuk kita, dan semuanya untuk kebaikan kita. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Lillahi ta'ala ya Pak Ustadz ya. Lillahi Ini yang ta'ala. harus di-underline nih untuk Bapak Ibu dan kita semua ya. Kak Teri belajar bersama ya. Biasanya kan semua kan proses ya Pak Ustadz. Kadang setiap manusia kadang kan ada yang untuk pertama untuk berzakat itu kadang ada yang mau belajar tuh kayak ya nanti gimana ya, mikirnya nanti gimana ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah tahu esensi dari arti dari infak, zakat, sedekah yang tadi sudah di sharingkan bareng sama Pak Ustadz, insya Allah kita bisa lebih semangat lagi dan untuk mengubah pola pikir bahwasanya semuanya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya Kak Teri ya, yang harus kita lakukan gitu, apalagi di bulan Ramadan ini. Oke, kalau Kak Teri biasanya di bulan Ramadan ini apa nih amalan-amalan yang biasanya dilakukan oleh Kak Teri biasanya? Masya Allah, Bismillah. Kayaknya pengen melakukan semuanya gitu, cuman emang ada pergeseran sih gitu, ada pergeseran. Kalau aku sih berbagi kesadaran aja, aku nggak bermaksud ngajarin siapapun, malah aku pengen terus belajar gitu mengenai keimanan, kita sharing di sini. Jadi ada pergeseran nih. Kalau dulu tuh kayaknya apalagi sebelum berhijrah, kalau Ramadan tuh
ada hal-hal indah memang yang kita sambut kayak bukber gitu. Terus kayak ngambil kerjaan tuh bener-bener panen gitu ya. Emang sih mikirnya, oh ya rezeki Ramadan nih gitu. Oh, semuanya pengen diambil, program Ramadan TV semuanya pengen diambil gitu. Terus habis itu buka puasanya pengen bukber. Kayaknya jadwalnya hari pertama sampai hari ke-29, 30 tuh ada jadwal bukber. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kesadaran dan lain-lain, kayak aku ngerasa, ya ampun aku tuh rugi banget ya gitu. Maksudnya memang ada tawaran pekerjaan apa segala macam, teman mikirnya sekarang jangan sampai ini nih gitu pekerjaan dan itu adalah dunia gitu kayak jadinya membuat aku rugi nggak ngambil kesempatan ibadah di Ramadan ini gitu. Jadi kayak kan sebenarnya kalau kayak sholat kan lebih indah kalau kita benar-benar khusyuk di Ramadan ini ada di rumah, tidak keburu-buru karena kerjaan, belum lagi mungkin puasanya hanya menahan lapar dan haus, bertemu dengan banyak orang, tahu sendiri lingkungan entertainment ya, gibah, gosip dan lain-lain. Ya Allah, astagfirullah, gue jadi nyebut nih sekarang. Terus kayak bukber gitu, mungkin ada memang silaturahmi di sana, tapi coba deh bandingkan dengan kayak berbuka puasa di rumah bersama keluarga, terus doanya bisa lebih panjang, terus maghribnya juga bisa jamaah, habis itu bisa lanjut untuk ibadah-ibadah lainnya gitu. Itu sih jadi pergeserannya bahwa banyak kesadaran-kesadaran yang, aduh aku nggak mau rugi lagi nih, yang beruntung itu adalah yang bisa memanfaatkan ibadah di Ramadan ini tanpa berpikir untuk ya maksudnya dunianya jadi ditinggalkan. Kalau aku mikirnya gini nih, kalau pikiran aku ya, maksudnya kesadaran aku bahwa puasa itu adalah mengikuti maunya Allah dan menahan ego dan nafsu gitu. Jadi tuh maunya Allah tuh apa yang aku lakukan dan pasti baik untuk aku ya. Jadi mengikuti maunya Allah. Jadi aku kayak stop and think selalu, ya maunya Allah apa ya, apa yang baik ya gitu. Menahan ego dan nafsu. Jadi kayak nafsunya ditahan, egonya ditahan gitu. Jadi aku tuh ada, kalau Ramadan ini biasanya ada sukses kecil dan sukses besar. Sukses kecil tuh buat aku pada saat berbuka, meja makan tuh ukurannya teman-teman sekalian, kalau meja makannya penuh dengan makanan, aku berpikir aku bukan orang yang sukses puasa hari ini. Karena kan harusnya menahan nafsu. Ya, setelah seharian gitu, tapi terus begitu mau buka puasa semua pengen dibeli gitu. Wah, ini apa segala macam. Jadi ukuran aku adalah pada saat aku bisa menahan nafsu dunia aku gitu ya. Nafsu, dari ukuran kecil suksesnya adalah melihat meja makan tuh penuh nggak sama nafsu keinginan aku ini segala macam gitu. Terus sukses besarnya Ramadan buat aku adalah ini sebenarnya kayak momen bulan ujian gitu kalau anak sekolah. Jadi maksudnya ujian dapat hasil, nanti dikasih hasil yang terbaik dari Allah dengan podium-podium tadi ya gitu, dengan emas atau perak perunggu. Tapi sukses tidaknya itu Ramadan ini adalah aku bisa ngebawa nggak sih apa yang aku lakukan di Ramadan ini di hari selanjutnya setelah Ramadan gitu. Jadi bukan hasilnya Lebaran terus sukacita alhamdulillah, tapi setelah itu ini masih aku bawa nggak sih keimanan aku, ibadah aku gitu, hal-hal yang indah dan ibadah yang luar biasa yang kita dapatkan di Ramadan ini di kehidupan setelah Ramadan gitu sih. Suksesnya itu dari situ sih aku ngelihatnya, Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan ya, aku masih berproses dan menikmati indahnya ibadah ini. Amin amin ya Allah. Makasih loh Kak Teri. Jadi kita juga belajar ya Kak Teri, ibaratnya di bulan Ramadan ini adalah belajar buat kita nih yang mungkin awalnya kemarin sholatnya mepet-mepet gitu, sekarang mungkin di bulan Ramadan ini lebih tepat waktu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu titik belajar kita kembali untuk tetap terus setelah Ramadan bisa tetap terus lebih baik begitu ya Kak Teri ya. Jadi intinya di bulan Ramadan ini kita bisa belajar lebih banyak dan lebih baik untuk membiasakan diri ini setelah Ramadan biar lebih baik lagi gitu. Masya Allah, luar biasa. Tipsnya Kak Teri luar biasa nih, pasti teman-teman juga pada kena gitu ya. Biasanya kan anak muda nih, generasi muda kan udah kayak udah fokus sama kayak pekerjaan gitu, kayak udah fokus sama kayak ya biasa ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman gitu. Nah, di sini kan kita bisa diingatkan lagi gitu bahwasanya oh ternyata mumpung di bulan Ramadan ya, yuk kita kejar yuk berlomba-lomba dengan kebaikan gitu. Takutnya nanti biar kita nggak rugi mumpung Ramadan gitu kan, gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa, ini kan biasanya kan kalau kita cewek nih Kak Teri kan biasanya kan kita kan ada
sesuatu hal yang datang gitu ya. Biasanya kita ada bulan istimewa juga nih gitu. Biasanya kita ada nggak puasa karena mungkin ada haid dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin kita tanya-tanya langsung aja kali ya ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kira-kira kita nih sebagai cewek-cewek nih ya, sebagai bestie-bestie ini, biasanya kan kita ada dalam bulan Ramadan biasanya tidak berpuasa karena berhalangan ya, atau ada masa haid begitu ya. Nah, kira-kira untuk bayar fidyah itu biasanya seperti apa ya Pak Ustadz? Dan bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu begitu. Boleh Baik, di-sharingkan Pak Ustadz, monggo. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus dasarnya yang perlu difahami bahwa puasa itu hukumnya wajib. Wajib bagi mereka yang secara fisiknya memang mampu. Karena banyak orang yang di umur-umur tertentu dia kena penyakit gula, harus suntik insulin setiap hari, misalnya gitu ya. Terus hasil diagnosa dokter, oh ini nggak bisa kalau puasanya full, agak sedikit beresiko, misalnya gitu. Nah, bagi orang yang mampu mengganti puasanya ayyam ma'dudat di hari-hari lain, maka Allah akan tetap tunggu tanggung jawab. Intinya itu. Yang kemarin di hari kedua batal puasa cuma gara-gara es teh manis misalnya. Nah, selama dia masih mampu untuk mengganti puasa, dengan istilah lain mengkodok puasa, maka dia tetap wajib mengkodok puasanya. Kalau fisiknya dalam keadaan mampu. Ada wanita yang haid, tapi di lain hari dia mampu secara fisik mengganti, maka harus diganti, mengkodok. Fidyah itu adalah jalur alternatif bagi mereka yang tidak mengganti puasa dalam keadaan fisiknya yang lemah. Bagaimana dengan hamil dan menyusui misalnya? Nanti ada beberapa perbedaan mazhab pendapat dalam kajian fikih. Sebagian ulama mengatakan kalau hamil itu dia tidak berpuasa, pertimbangannya karena kesehatan anaknya, misalnya takutnya anaknya nanti malah kenapa-kenapa gitu ya, maka boleh bagi dia untuk hanya fidyah saja. Tapi kalau karena pertimbangan dirinya sendiri, saya lemah Ustadz, takutnya nanti saya pingsan, kasihan anak saya. Nanti nextnya dia harus tetap mengkodok. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus dua-duanya, mengkodok juga, memfidyah juga, ada yang seperti itu. Karena mazhab kita Syafi'i, maka yang kita pilih adalah tetap mengganti di hari yang lain. Tapi kalau keadaannya misalnya dalam keadaan lemah, maka dia harus fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu mengganti puasa kita tidak dengan kodok puasa atau mengkodok puasa, tapi dengan memberi makan pada orang fakir miskin atau du'afa. Ukurannya 1 kali puasa kita ganti dengan 3 kali memberi makan orang-orang yang memerlukan. 3 kali. Tapi harus dihitung dengan biaya makan kita, bukan dengan biaya makan mereka. Misalnya kita sarapan 10.000, makan siang 20, makan malam 20.000. Berarti ketika ingin mengganti 1 hari tidak berpuasa dengan memberi makan 1 orang fakir miskin sebesar Rp50.000. Yang paling afdol itu adalah ketika kita langsung yang beli makannya kita anterin. Siang beli makannya kita anterin. Malam beli makannya kita anterin. Boleh nggak dititip Ustadz? Silakan saja boleh dititip. Tapi ingat, yang Allah mau lihat itu keseriusan kita dalam mengganti puasanya. Bukan hanya sekedar just-tip gitu kan. Ya gitu. Jadi nanti ini kajiannya panjang. Tapi karena waktu yang memang hanya sempit sedikit, saya kasih gambaran umumnya saja tadi. Gitu Mbak. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga Kak Teri atas sharingnya pada siang hari ini. Masya Allah, luar biasa. Karena ini Bapak Ibu juga sudah banyak pertanyaan Pak Ustadz dan Kak Teri. Mohon izin juga ya untuk membacakan beberapa pertanyaan ya dari Bapak Ibu yang sudah hadir nih. Oke, siap. Nah, ini dari Pak Budiansyah. Ini guru ngaji. Oke. Pak, ini ada yang bertanya Pak Ustadz, berapa kadar uang atau harta yang wajib untuk zakat mal dan adakah qadha untuk zakat mal? Dan apakah harus ada ijab qabul dalam penyerahan zakat fitrah dan zakat mal? Monggo Pak Ustadz.
Ya, ukuran zakat mal itu 85 gram ya. Jadi tinggal dikonversi aja 1 gram emas itu sekarang berapa. Jadi ketika sudah sampai ambang batas, kita menyebutnya dengan nisab, maka itu sudah jatuh wajib. Kalau zakat fitrah ya akadnya harus jelas, supaya ijab kabulnya ini clear, jelas untuk siapanya. Tapi biasanya kalau ke masjid, masjid udah punya database kok. Satu RW misalnya ada satu masjid, berapa kakak yang memang mereka betul-betul harus memerlukan diberikan zakat. Jadi menurut saya sekarang udah simpel ya, apalagi ada Basnas, ada Bazis, sudah secara digital lah, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Nanti dikonversi langsung sama teman-teman di Basnas Bazis, atau ada jangan-jangan udah punya teknologi yang canggih, ketika kita input harta bulanan sekian, dihitung haul 1 tahun sekian, nisabnya sudah sampai, keluar otomatis tuh potong di atasnya berapa. Ini udah canggih kok sekarang, bahkan di aplikasi Android sudah ada. Gitu Mbak. Oke, siap. Tuh gimana untuk Pak Budi? Semoga terjawab ya Pak Budi ya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ramai banget loh Bapak Ibu, luar biasa loh. Pak Ustadz ini dari tadi tang ting tung nih catnya nih, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Hermin Susanti, ASN. Oke, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ketika saya puasa saya muntah, bagaimana puasa saya? Dan untuk zakat lebih afdolnya berupa apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Mana Mbak? Maaf, boleh diulang? Oke, baik. Ini dari Ibu Hermin Susanti, Pak Ustadz. Mau izin bertanya, saya puasa, tapi saya muntah. Bagaimanakah hukumnya puasa saya, Pak Ustadz? Dan untuk zakat, lebih afdolnya itu berupa apa ya, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ini muntahnya karena makan sesuatu atau karena lihat suami? Itu yang harus ditanya dulu. Maksudnya muntahnya karena lihat Bu suami. Hermin, Bu Hermin, bagaimana Bu Hermin? Jadi gini, kalau muntahnya tidak sengaja itu ya tidak apa-apa. Jadi yang betul-betul membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu dari masuk ke tenggorokan sampai dia masuk ke lambung kita. Itu yang membatalkan, ke perut. Lalu Pak Ustadz ngorek kuping, maaf, terus ngupil gitu ya. Itu bagaimana? Itu memang masuk sesuatu ke dalam rongga-rongga. Tapi itu tidak membatalkan, namun mengurangi pahala puasa. Jadi tidak membatalkan. Ada yang merusak atau mengurangi, ada yang membatalkan. Yang merusak itu belum tentu membatalkan. Tapi kalau yang membatalkan itu sudah pasti merusak puasa. Nah ini yang kadang yang memang kita harus banyak belajar lagi kan, menjalani puasa ini dengan ilmu. Salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya gitu ya. Harus bisa dibedakan. Jangan nanti ada fakta dan mitos gitu kan. Yang mitos kita anggap fakta, yang fakta malah kita anggap mitos. Contoh kayak misalnya tadi Kak Teri bahas masalah naumus shaim, tidurnya orang yang beribadah. Naumus shaim, tidur orang yang beribadah itu memang harus dilihat dulu sebelum dan sesudahnya dia ngapain kan gitu. Misalnya niatlah tidur, setiap yang tidur itu jadi ibadah, tapi akan berlipat-lipat lagi pahalanya ketika tidurnya itu habis ibadah, habis baca Quran, habis tadarus. Nah, itu yang dibilang naumus shaim, pahala yang lipat gandakan. Pak Ustadz, saya tidur loh Pak Ustadz 3 jam loh, habis ngapain? Nonton bola. Itu beda. Karena harus dilihat qobla sama ba'danya. Kalau sholat itu kan ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Nah seperti itulah dalam hukum tidur orang yang puasa itu, status tidurnya dilihat dulu amalan sebelumnya apa. Khawatirnya kan gini, Pak Ustadz saya tidur loh bulan puasa, 6 jam malah saya alhamdulillah, tapi ninggalin sholat. Nah, kan itu yang malah jadi masalah kan gitu. Sebelum dan sesudahnya dilihat dulu recordingnya tuh dia ngapain dan nextnya ngapain. Itu yang akan menentukan pahalanya berlipat apa tidak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tadi, untuk zakat lebih afdolnya berupa apa, Pak Ustadz? Baik, zakat itu sebaik-baiknya zakat ya dalam, kan dikonversi ya. Rasulullah itu kan hidupnya di negeri Arab ya. Makanan pokok mereka gandum.
Tapi ketika dikonversi ke Indonesia, dikiaskan, maka gandum itu menjadi makanan pokok kita, yaitu beras. Beras. Yang paling afdol itu ya beras. Tapi bagaimana kalau seandainya dengan uang? Karena sekarang sudah banyak yang perlu uang. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi saya yakin ketika di Basnas dan Basis ini kan kenapa kita lebih aman mempercayakan kepada mereka? Karena mereka sudah punya tim ahli dalam urusan hukum gitu loh. Mau dibawa kemana nih uang zakatnya? Apa diberikan uangnya atau berasnya? Saya yakin mereka sudah punya fatwa sendiri. Jadi itulah kenapa nikmatnya kita mempercayakan zakat, infak sedekah pada Basnas atau Basis. Karena kita sudah nggak pusing lagi. Karena uang kita akan diatur oleh mereka, tepat sasaran, terpercaya, dan yang pasti hitung-hitungannya pasti akurat karena sudah ada lembaga hukum dan para ahli yang ada di dalam. Gitu, Mbak. Oke, siap. Oke, Bu Hermin Susanti, semoga terjawab ya tadi 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Ustadz Zaki. Bismillah, semoga bisa lebih baik lagi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Kak Teri, untuk Kak Teri. Oke, Assalamualaikum Kak Teri, izin bertanya, apakah di sela-sela kesibukan sebagai public figure masih bisa menyempatkan sahur dan buka bersama keluarga, Kak Teri? Lalu adakah aktivitas favorit Kak Teri bersama keluarga di bulan Ramadan yang selalu dinanti tiap tahunnya? Monggo Kak Teri boleh sharing sedikit nih. Bismillah. Itu diusahakan banget gitu. Tadi yang aku sempat sharing sebelumnya bahwa dulu sibuk dengan urusan luar, setelah mendapatkan banyak kesadaran ya, itu kayak yang memang harusnya ada di rumah bersama keluarga gitu kan, itu kita dapat bonus momen yang sungguh indah kebersamaannya ya. Itu juga bentuknya jadi ibadah, tapi juga setelah itu ibadahnya juga lebih khusyuk dan indah dan nikmat bersama keluarga gitu. Ya sih, aku tuh selalu usahakan sahur juga nggak ngambil program sahur, nggak akan deh, mau dibayar berapa juga, bukan karena nggak, maksudnya bukan menolak rezeki, jangan gitu juga ya, tapi karena itu tadi niatnya gitu, aduh ibadahnya yang mana yang lebih besar ya gitu, hitung-hitungannya dihitung Allah tuh lebih besar yang mana gitu ya, kalau orang awam tuh, kalau aku berpikirnya gitu, yang mana yang besar ibadahnya ya gitu, yang pasti udah gitu dilipat gandakan lagi kan, jadi ya aku memilih untuk nggak ngambil program live sahur, terus diusahakan kalaupun bekerja di luar tuh biasanya teman-teman diusahakan jam 4 tuh udah harus selesai, habis ibadah asar tuh udah selesai, karena kan biasanya kalau sore itu Jakarta akan macet luar biasa, untuk menuju ke rumah butuh waktu berjam-jam gitu. Semua momen akan indah sekali sih gitu, akan indah sekali dalam Ramadan ini. Tadi kan yang spesial apa ya, kayaknya semuanya spesial deh. Bahkan kayak masak aja tuh ya, biasanya mungkin aku nggak masak, aku punya kesempatan untuk masak gitu. Terus buat keluarga, kita nggak makan, ngeliat keluarga aja buka puasa pakai masakan gitu, kayaknya indah gitu. Banyak hal kecil yang mungkin kayak selewat aja selama hidup ini, tapi itu tadi di Ramadan ini ibadah apapun kalau diniatkan lillahi ta'ala tuh kayaknya jadinya satu, jadi amal soleh, ibadah buat ibadah kita, tapi juga ada bonus keindahan kebersamaan kita di situ. Gitu sih, aku rasa teman-teman semua juga bisa merasakan itu, dan mudah-mudahan bisa ngerasain tambah lebih bahagia lagi di Ramadan ini ya. Amin. Oh, amin, amin ya Allah, amin, amin, Masya Allah. Nah, Kak Teri, ini tadi Ustadz Zaki sepertinya harus berangkat ke acara berikutnya karena mungkin perjalanannya tadi ada sekitar 4 jam ya yang harus ditempuh gitu. Jadi ini Ustadz Zaki, monggo Ustadz Zaki. Ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf lahir batin, Kak Teri, semuanya. Karena acaranya kan habis zuhur. Maklum, emak-emak udah dibawelin aja saya. Izin Ustaz. Oke, baik. Boleh ke foto bersama dulu? Ayo, siap. Sok, foto mangga, bersama silakan. dulu. Boleh. Seperti, kalau gitu Pak Ustadz ya. Oke. Silakan. Baik. Untuk Oke. Pak Ale, mohon izin kita foto bersama dulu via online ya. Ya, untuk seluruh peserta Bapak Ibu mungkin boleh dinyalakan juga videonya biar untuk foto bersama ya. Untuk para audiens boleh dipersilakan. Oke, baik. Sudah siap? Dihitung saja Sudah kali ya. siap Kak Ilma? Oke, baik. 1, 2,
3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah luar biasa. Tadi sharingnya semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya, untuk saya Kak Teri juga dan untuk teman-teman semuanya juga. Dan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Siap, Semangat terima kasih untuk semuanya. Kak Teri kelilingnya. izin ya, pamit Pak Kiai semua, para ustazah, Siap. Ustadz, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Mohon maaf lahir Ustadz Zaki batin. Mirza. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Bang warahmatullahi Jack. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan ya wejangan-wejangan dan tips dari Pak Ustadz ya, Kak Teri ya, dan teman-teman semuanya ya. Dan di sini tadi kita sedikit sharing juga bareng sama Kak Teri nih. Tapi sebelum menutup acara, mungkin Kak Teri, boleh dong Kak Teri beri mungkin ada tips-tips khusus buat teman-teman juga ya yang biar ibadahnya nanti di bulan Ramadan nih biar makin istimewa gitu. Mungkin bisa kasih saling semangat gitu. Gimana nih Kak Teri? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kita sama-sama saling berproses dan belajar juga dalam ketakwaan dan juga keimanan. Tapi semua di sini akan menyambut Ramadan, hari bulan yang mulia, bulan yang indah, yang penuh berkah. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar lafalan saja yang kita ucapkan, tapi harus ada kesadaran di situ bahwa apa yang bisa kita dapatkan di sini gitu. Menjalankan satu yang utama tadi Ustadz katakan lillahi ta'ala karena Allah. Kemudian mengikhtiarkan semuanya di bulan Ramadan ini, hal kesempatan-kesempatan jangan sampai jadi orang merugi, memanfaatkan kesempatan ibadahnya apapun itu, baik dari sisi ibadah utama, berpuasa, sholat, dan lain-lain, muhasabah, kemudian memperbanyak amal soleh, kesempatan untuk melakukan zakat, infak, sedekah gitu ya. Dan sekarang sudah dimudahkan semuanya. Tadi juga aku sempat pikir selama ini kayak bingung hitung-hitungnya apa segala macam. Bang Jack bener, sudah ada sistemnya dan kita akan dibantu di situ dan lebih luas lagi, lebih panjang lagi untuk infak sedekah kita bersama dengan lembaga seperti Basnas Basis DKI Jakarta ini. Jadi memang memudahkan, barakallah semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan tadi bulan kemuliaan dan kita pun membantu kemuliaan dalam ibadah kita sehingga menghasilkan kebahagiaan. Kita kan pengen bahagia ya semuanya, doanya selalu sapu jagat tuh bahagia dunia akhirat, tapi tidak hanya meminta tapi juga diusahakan. Jadi kita mendapatkan semuanya bahagia dunia akhirat, selamat juga semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak loh Kak Teri atas sharingnya. Yang ibaratnya kita juga sama-sama belajar ya. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz yang Masya Allah dan kita ibadah ini semaksimal mungkin dan seterbaik mungkin ya, dan semoga ini menjadi titik belajar kita untuk tetap terus melakukan hal kebaikan dengan istiqomah gitu ya, dari startnya dari bulan Ramadan ini untuk sampai setelah Ramadan dan seterusnya sampai ketemu lagi Ramadan lagi. Oke, amin, Masya Allah luar biasa. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu jangan lupa ya, tadi Kak Teri juga sempat sharing ya bareng sama kita semuanya. Jadi kalau untuk zakat, infak, sedekah itu udah nggak usah khawatir lagi karena sekarang sudah ada di Basnas Basis DKI Jakarta, karena kita bisa menikmati kemudahan menjalankan ibadah dengan cara transfer by rekening ke Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan pastinya aman dan juga bermanfaat. Oke, Masya Allah luar biasa loh. Terima kasih loh Basnas Basis DKI Jakarta sudah memudahkan kita semuanya ya untuk melakukan hal kebaikan gitu dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Oke, tadi kita sudah foto bersama dan sesuai janji Anin tadi, ini nanti akan ada pertanyaan terbaik ya yang akan mendapatkan hadiah door prize nih dari tim Panitia Basnas dan Basis DKI Jakarta. Oke, dan ini nanti ada beberapa door prize yang akan Anin bacakan nih. Yang pertama ada 2 pertanyaan terbaik, kemudian akan ada 3 on time di webinar, Masya Allah luar biasa. Kemudian ada 2 tertertib dengan peraturan webinar, Masya Allah. Dan 1 postingan terkece di sosial media. Jadi buat teman-teman nih yang tadi sudah merasa on time, siapakah? Oke, nah ini pemenangnya sebentar. Anin akan
eh, bertanya nih ya kepada tim panitia apakah sudah menemukan pemenangnya? Oke, nah sebelum sambil menunggu pengumuman pemenang, ini ada satu eh, oke, ini ada satu pertanyaan untuk Kak Teri nih. Kak Teri boleh ya Kak Teri ya, sambil menunggu pengumuman ini ya, pemenang ya Kak Teri ya. Oke. Kak Teri, biasanya ini ada pertanyaan. Biasanya Kak Teri sempat gak sih ada rasa malas gitu atau gimana gitu? Gimana sih caranya untuk mengantisipasi rasa malas itu biar tetap terus semangat untuk beribadah? Apa nih maksudnya kayak motivasi biar kita tuh nggak males gitu? Gimana Kak Teri? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang cukup sering ya. Itu Iya. kayak gimana sih caranya buat istiqomah gitu. Terus pernah nggak pengen lepas kerudung yang kayak gitu-gitu. Itu tuh kalau dia disamakan kayak pernah nggak pengen lepas kerudung, itu kan salah satu bentuk ibadah juga. Coba deh teman-teman yang di sini yang kerudungan enggak tuh kan nggak ada kan nggak ada rasa kepengen untuk lepas lagi kan gitu, dan nggak membebani, nggak menyusahkan, malah menenangkan dan membahagiakan. Sebenarnya itu ukuran ibadah juga sih, apapun itu gitu. Kalau sadar bahwa esensi nilainya gitu dari ibadah, dari apa yang kita lakukan itu tuh luar biasa gitu ya. Jadi dari kesadaran dulu sih nggak akan berbuah tindakan kan. Jadi aku tuh udah kayak kesadaran, malah pengen nyari gitu peluang-peluang ibadah itu di mana sih gitu. Kesempatannya bagaimana sih kalau bisa sebesar mungkin. Nah, dari kesadaran itu jadi kayak nggak ada turun naiknya gitu kan. Ada yang bilang kadang pengen kadang enggak. Kalau aku karena udah merasakan aduh nikmatnya ibadah gitu, ujian pasti ada, godaan pasti ada, orang sekitar apapun itu bentuknya pasti ada. Cuman kalau kembali lagi hidup sementara, tugas kita adalah ibadah, ikhtiar juga bentuknya ibadah, mencari kebahagiaan tapi tidak menolak kesenangan yang sesuai dengan aturannya, sehingga nggak ada turun naik sih alhamdulillah. Kadang-kadang kayak mau keluar koridor tuh itu tadi maksudnya tafakur diri gitu, jadi balik lagi ke koridornya gitu, ada godaan, ada ajakan kayak udah mau keluar koridornya Allah, terus mikir lagi, tafakur, di stop and think, berhenti mikir ini kira-kira kalau aku melakukan ini Allah seneng nggak ya, simpel kayak gitu aja kok. Kalau aku sih hidupnya, kalau aku melakukan stop and think, berhenti dan mikir, maksudnya kalau aku melakukan ini Allah seneng nggak ya, Allah seneng aku lakukan. Tapi kalau pasti enggak, kita kan punya hati ya, hati kita pasti akan menjawab kok. Sebenarnya semua pertanyaan dalam hidup kita itu bisa dijawab dengan hati yang bersih dan suci gitu. Jadi itu aja sih, kadang mikir kan teman-teman, kan namanya hidup kadang-kadang suka itu katanya iman naik turun gitu. Aku kadang mikir gini, sini sharing aja teman-teman. Teman yang bilang gitu aku emang sih iman naik turun. Aku bilang tapi kamu seminggu ini ada makan babi nggak? Enggak, sebulan ini enggak ada, setahun ini enggak ada. Bisa kan, itu kan salah satu bentuk iman. Sebenarnya kalau kita udah hakul yakin nggak akan terjadi gitu. Itu kan jadi aku mikir aku pengen supaya keyakinan aku itu sama untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal baik gitu, sama seperti aku yakin babi haram. Gitu loh. Gitu loh. Jadi masih ukurannya sih aku gitu. Tapi berjuang, kita sama-sama berjuang, istiqomahan itu never ending learning, never ending fighting. Harus terus belajar, harus terus berjuangkan. Mudah-mudahan Oke, aku masih Masya Allah. Masya Allah, luar biasa loh Kak Teri. Jadi intinya ibaratnya kita harus meraba diri sendiri juga ya Kak Teri ya, bahwasanya yuk kalau udah malas nggak itu sesuatu hal yang wajar ya Kak Teri, tapi gimana caranya kita biar tetap terus bangkit untuk nggak stuck di kemalasan itu, karena kita tahu bahasa yuk hidup tuh cuma sekali loh gitu. Masa kita cuma kayak gini-gini aja, kalau semisal kita kayak gini-gini aja kan yang rugi kita sendiri ya Kak Teri ya. Jadi harus benar-benar semangat memperbaiki diri biar kita tuh nggak gampang terbawa terbawa kemalasan itu gitu. Jadi biar lebih semangat lagi ibadahnya, apalagi di bulan Ramadan kemarin, yang kemarin mungkin ibaratnya kurang sempurna. Kemarin mungkin kayak cuma bisa 5 juz. Nah, mungkin bulan Ramadan ini bisa one day one juz gitu. Masya Allah, luar biasa. Amin. Jadi intinya lebih ditingkatkan lagi, terus belajarnya lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Teri. Dan kali ini Anin sudah mengantongi siapakah yang mendapatkan hadiah pada Door Prize kali ini. Oke. Nah, kali ini 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah hari ini adalah jeng. Siapakah itu? Yang tadi berasa aktif, bertanya terus gitu ya. Siapakah itu?
Penanya terbaik yaitu ada Ibu Hermin Susanti ASN dan juga Budiansyah Guru Ngaji. Masya Allah, luar biasa. Congratulations, selamat untuk Ibu Hermin dan juga Pak Budi. Selamat Bapak dan Ibu mendapatkan voucher pulsa dari tim panitia Basnas Basis DKI Jakarta. Wah, lumayan ya buat isi kuota nih. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya ini ada kategori pemenang on time. Nah, siapa tadi yang sudah masuk webinar jam setengah 10 atau jam 10 nih. Nah, ini ada 3 orang yang akan mendapatkan souvenir dari Basnas Basis. Dan beliau adalah selamat untuk Bapak Edi Sukarya. Kemudian ada Bapak Sumarsa Rusli dan juga ada Ibu Sri Anggodowarni. Masya Allah, luar biasa. Selamat untuk Pak Edi, Pak Sumarah, dan juga dan juga Ibu Sri. Selamat mendapatkan souvenir dari Basnas dan Basis. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ada juga, oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu satu pemenang ini ya. Satu postingan terkece di sosial media, yaitu akan mendapatkan voucher pulsa. Tapi ini adalah acara activation di Instagram, yaitu di @basnasbasis Provinsi DKI Jakarta. Nah, buat siapakah yang tahu pemenangnya, nanti langsung aja cek di Instagramnya @basnasbasis Provinsi Jakarta ya. Dan jangan lupa buat follow juga Instagramnya Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Dan sekali lagi selamat untuk para pemenang. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum terjawab karena kita waktunya terbatas ya. Semoga nanti kita bisa bertemu dan kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi ya. Bareng sama Kak Ferry dan juga Pak Ustadz Zaki nantinya. Dan insya Allah stay tune terus di Instagramnya karena insya Allah nanti akan ada program-program lebih lanjut dari Basnas Basis DKI Jakarta. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Terry sudah sharing bersama kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Ale, Masya Allah Pak Kiai Ale yang sudah stay tune ya dan menyimak bareng sama kita tadi yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Dan tadi terima kasih banyak juga untuk Ustadz Zaki yang Masya Allah luar biasa ilmunya, biar kita semakin mantap dan semangat ya untuk menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga di Ramadan nanti kita bisa siap dan tetap terus lebih baik dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jalan-jalan ke kota Mekah, pulang-pulang bawa kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya Anit pamit undur diri. Kak Terry juga pamit undur diri ya Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semuanya. Untuk Pak Ale dan Kak Terry Putri boleh dipersilakan. Boleh keluar dari webinar. Kecilin Gusti. Thank you Kak Terry. Thank you Kak Terry. Thank you. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 81. Mbak Ilma. Ya. Nanti kita via WA ya Mbak. Oh ya Allah, iya tuh gampang. Aku makasih banyak ya, Ya. udah ini. Terima kasih banyak ya Mbak Idin. Banyak banget kekurangan. Ini nggak apa-apa, punten-punten kalau ada salah. Iya, juga banyak. Anyway tadi Ya. ini yang yang hadiahnya harusnya ada 2 tertib dengan peraturan webinar. Ya, cuman itu apa namanya yang tertertib sih sebenarnya apa namanya? Karena ini acaranya webinar bukan Zoom, jadi kan nggak bisa ngelihat dia pakai background atau enggak. Nah itu kita ada yang missing Mbak. Cuman Oke. ntar kita hubungin di Instagram lagi. Oh ya wes, oke berarti by Instagram lagi ya. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, siap. Kita Terima sehat kasih Mbak selalu. Yuma, tim Salam sama panitia. keluarga. Ya, makasih panitia katanya.
Semangat Dah. guys. Ya, semangat. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.